Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat ya. Salam sehat dari Amerika. Yeay. Baik, seperti janji saya sebelumnya, saat ini saya akan bikin video mengenai medical check up untuk K1 visa. Oke, baik. Di video saya sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa saya sudah dapat email dari embassy, yaitu untuk persiapan interview. Nah, di nomor 4, ya di sini ada bagian nomor 4, kalian klik link tersebut ya tentang medical check up, maka di situ kalian bisa lihat nanti ada informasi tentang dokter, nomor telepon, dan jadwal untuk medical check up rumah sakit tersebut. Untuk dapat informasi lebih lanjut, waktu itu saya googling sih ya. Itu saya pengen cari tahu lebih jelas gitu kan, kalau di situ kan nomor telepon. Nah, saya pengen dapat nomor WhatsApp-nya. Akhirnya saya googling Rumah Sakit Premier Bintaro ya kalau nggak salah. Nah, kemudian saya dapat websitenya, saya dapat nomor kontaknya, dan saya WhatsApp. Waktu itu saya langsung WhatsApp mereka. Saya WA bagian bagian rumah sakit. Setelah itu saya tanya untuk medical check up. Nanti mereka akan tanya nama lengkap, terus rencana MCU-nya, terus visa kategori, sama case number. Nanti mereka juga tanya boleh di screenshot email dari embassy-nya gitu. Jadi waktu itu ya saya screenshot aja, saya kasih ke mereka, maksudnya ini bukan gitu kan, oh iya betul gitu. Nah jadi saya udah buat janji tanggal 25 November untuk medical check up ya. Jadi mereka kasih tahu syarat-syaratnya dan apa saja yang harus kita bawa untuk medical check up. Jadi waktu itu ya, waktu itu syaratnya harus sudah vaksin COVID. Jadi harus sudah vaksin 2 kali, dan sertifikatnya itu dikirim melalui WhatsApp-nya tadi. Terus kemudian wajib tes PCR. Jadi tes PCR-nya itu berlaku 2 kali 24 jam. Jadi waktu itu saya PCR itu tanggal 23, hasilnya keluar tanggal 24. Oke, jadi sertifikat vaksin ya kirim ke WhatsApp, sama hasil PCR itu kita kasih ke WA juga, kita kirim ke WhatsApp. Kemudian dokumen yang harus kita bawa. Jadi dokumen fisik yang harus kita bawa saat medical check up itu adalah kita harus siapkan alamat si tunangan kita. Waktu itu saya bawa fotokopian notification of action 2 karena di situ ada alamat si tunangan atau suami saya sekarang. Jadi alamat yang akan nanti kita tinggal. Jadi saya bawa NOA 2 atau notification of action 2. Paspor asli. Nah, paspor ini wajib dibawa. Jadi nggak boleh hanya fotokopian atau di handphone, nggak boleh. Jadi wajib kita bawa paspor asli, karena nanti setiap tahapan ya, jadi setiap proses check up-nya itu nanti akan ditanya paspor. Mana paspornya, mana paspornya, mana paspornya. Jadi wajib kalian bawa paspor. Terus kemudian pas foto ya. Jadi pas foto 3x4 background putih. Terus itu yang harus kalian siapkan, kalian bawa saat medical check up. Nah, kemudian ada syarat lagi, tidak masa haid. Jadi kalau kalian mau medical check up, jangan pas lagi menstruasi bagi yang perempuan ya. Jangan ketika haid. Jadi waktu itu saya berangkat dari Ben Hill. Waktu itu saya tinggal di Ben Hill ya. Saya berangkat jam 7. Kayaknya jam 6 deh. Jam 6 saya berangkat karena saya janji waktu itu jam 7. Jadi mereka bilang jam 7 harus sudah sampai di rumah sakit gitu. Jadi waktu itu saya berangkat jam 6, jam setengah 8 lah saya sampai akhirnya di rumah sakit. Nah, masuk ke rumah sakit, ada scan gitu. Biasalah waktu itu karena musim COVID kan, jadi harus kayak nge-scan, ngisi data-data dan lain sebagainya, baru kita dibolehin masuk ke rumah sakitnya. Nah, untuk tempat medical check up itu dari sebelah kanan, paling belakang sebelah kanan. Jadi kalau pada saat kita masuk rumah sakitnya, di itu paling belakang sebelah kanan, itu di pojok. Nanti kita bisa tanya sama security-nya untuk medical check up visa, nanti langsung dikasih tahu. Nah, nanti setelah kita nyampe di ruangan itu, di ruangan untuk medical check up itu, kita dikasih selebaran kertas yang harus kita isi. Jadi kayak biodata kita, nama, alamat, nomor, pokoknya itu kita harus isi ya. Nah, setelah kita isi semuanya, mereka juga akan minta semua dokumen-dokumen yang tadi sudah kita bawa, kita kasih ke mereka, termasuk paspor, udah kita kasih. Nanti kita akan disuruh ganti baju, teman-teman. Jadi kita udah disiapin baju ganti sama locker. Nanti dikasih locker. Setelah kita udah ganti baju, selesai ganti baju, kita datang lagi ke petugasnya, dan nanti mereka akan foto kita. Jadi di foto ulang, walaupun kita udah bawa pas foto, mereka akan foto kita. Terus nanti mereka akan ukur tinggi badan, berat badan, dan tensi, terus suhu tubuh. Nanti mereka akan ukur
Itu yang pertama sekali mereka ukur. Kemudian setelah udah mereka ukur itu, nanti kita disuruh nunggu lagi. Nah, sekitar 10 menit kalau nggak salah. Lalu kita dibawa ke pemeriksaan mata. Kita diperiksa di sana. Itu juga sekitar nggak nyampe 5 menit kayaknya, nggak sampai 5 menit, cuman kayak dipasang alat, terus disuruh baca ini apa, udah selesai. Nah, setelah itu untuk pemeriksaan selanjutnya itu jadi dari mata, pemeriksaan mata kita balik lagi ke ruangan awal. Setelah itu kita disuruh nunggu lagi di sana sekitar 10 menit lagi. Saya dipanggil, saya disuruh ke bagian radiologi. Jadi kita bawa paspor ya, nanti petugasnya itu suruh kita untuk membawa paspor dan kayak ngebawa nama gitu, nama kita. Saya disuruh ke bagian radiologi atau X-ray. Saya masuk ke sana. Jadi setelah nyampe di bagian X-ray-nya itu kita suruh buka bra, terus kemudian di X-ray. Jadi kita berdiri kayak ada alat dari sini, ada alat dari belakang, di X-ray gitu. Nah, itu juga nggak lama, paling kayak sekitar 15 menit kayaknya. Setelah dari radiologi baru disuruh untuk jadi dari radiologi langsung ke bagian lab itu. Di situ kita akan diambil darah. Kemudian setelah ambil darah, mereka akan minta urin juga. Di bagian labnya itu nanti ada toilet, ada kamar mandi, terus kita kayak dikasih kayak botol chill. Nanti mereka sudah siapkan. Nanti kita bawa ke kamar mandi, kita isi urin kita di situ. Nah, setelah kita udah selesai, udah dapat urinnya, kita kasih ke bagian petugas labnya. Kemudian setelah itu kita balik lagi ke ruang sebelumnya ya. Kita masuk lagi ke bagian ruangan MCO. Kemudian petugasnya itu manggil saya lagi dan untuk ketemu dokter. Jadi ini proses yang terakhir ya. Setelah menjalankan periksa mata, X-ray, ke lab, urin dan darah, terakhir adalah ke dokternya. Nah, waktu saat ketemu sama dokternya, again minta paspor. Setelah minta paspor, dia tanya nama, tanggal lahir, udah gitu nanti dokternya akan kayak nanya-nanya kita gitu. Ada banyak pertanyaan lah, mungkin yang berhubungan dengan mental kali ya. Terus itu yang pertama kali dicek mental kita gimana gitu. Ditanya pernah narkoba nggak, pernah hamil nggak, pernah nikah nggak, dan lain sebagainya, itu ditanya-tanya. Terus kemudian setelah pertanyaan-pertanyaan itu kita akan disuruh buka di baju. Jadi baju kita itu buka, terus kita disuruh duduk, ini kita ditepuk-tepuk, mungkin ini untuk pemeriksaan fisik kali ya. Oke, diperiksa semua badan, sudah diperiksa semuanya. Kemudian terakhir dokternya bilang kita akan vaksin. Ini salah satu syarat dari embassy, harus divaksin. Proses terakhirnya itu adalah vaksin ya. Jadi vaksinnya itu ada 4 ya, ini dia hasilnya. Dan ada satu yang sakit banget, saya lupa yang mana. Pokoknya disuntik pertama itu nggak terlalu, kedua nggak terlalu, terus ada yang ketiga dan keempat dokternya sudah bilang sih ini agak sakit ya, katanya gitu. Jadi waktu itu saya divaksin di sini 2 sama di sini 2, jadi 4 nih, di perban ada 2. Nah, jadi ya lumayan pegal memang, makanya waktu itu saya cuti tanggal 26. Jadi habis vaksin saya cuti waktu itu karena yang sakit. Jadi vaksinnya itu TDP, varicella, influenza sama MMR. Nah, setelah selesai semuanya itu, jadi udah selesai vaksin ya kan, kita disuruh duduk dulu sekitar 10 menit kali ya untuk observasi ada nggak reaksi dari vaksin itu gitu, takutnya ada apa-apa kali ya. Jadi kita disuruh nunggu sekitar 10 atau 20 menit gitu, saya lupa. Oh iya, jadi setelah kita divaksin, nanti buku vaksinnya ini dikasih ke kita. Waktu itu dokternya bilang buku vaksinnya itu nggak boleh hilang, nanti kamu harus bawa ini ke Amerika, kata gitu. Langsung digituin sama dokternya. Saya memang keep, benar-benar simpan itu vaksinnya. Jadi buku vaksinnya ini saya bawa pulang. Jadi yang dikirim ke embassy itu semua hasil proses medical check up kecuali buku vaksin. Jadi kata dokternya ini kamu bawa pulang, ini nggak boleh hilang, dan ini harus kamu bawa ke Amerika, katanya gitu. Nah, udah selesai itu kita dipanggil, lalu setelah kita dipanggil kita disuruh ganti baju. Jadi udah selesai semua pemeriksaan, udah selesai vaksin, saya pun ganti baju tuh, dan kuncinya saya balikin ke bagian petugasnya. Jadi saya pulang deh. Nah, prosesnya waktu itu saya nyampe jam 7:30 di rumah sakit, dan 9:30 udah selesai. 2 jaman gitu doang sih, 2 jam atau 2,5 jam gitu prosesnya. Jadi cepat sebenarnya. Dan rumah sakitnya itu bagus,
teman-teman. Jadi kayak mall gitu. Di tengah-tengahnya itu ada kayak tanaman-tanaman. Pokoknya bagus deh, kayak hotel, kayak mall gitu. Untuk biayanya di video sebelumnya saya sudah jelaskan berapa biaya keseluruhannya. Jadi kalian boleh cek di video sebelumnya ya. Oke teman-teman, sekian dulu video proses medical check up untuk hewan visa, untuk visa tunangan. Jika kalian ada pertanyaan atau jika ada yang masih bingung dari penjelasan saya, kalian boleh tanyakan di komen ya teman-teman. Mau medical check up, saya doakan semua prosesnya lancar-lancar ya. Saya tahu, saya udah ngalamin posisi kalian itu memang gregetan dan deg-degan, tapi tetap optimis. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan di komen ya. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe, dan semoga video ini membantu. Bye bye, see you on the next video.